Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farediba Kamilia Fauzi. Kami dari kelompok 1 dan dengan anggota saya Nabila Armayanti, Ridho Nilam Saputri, Latifah Hanum, Muhammad Habibullah, dan Andre Pratama. Di sini kami akan menganalisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita harus mengetahui data-data untuk menganalisis regresi linear sederhana. Perusahaan benih jagung Hibradi PT BNS berencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi benih untuk memenuhi kebutuhan petani. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkenalkan benih pada petani adalah dengan promosi lapangan. PT BNS ingin mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terhadap penjualan perusahaan. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Promosi X dan penjualan bersihnya Y. Setelah membuka aplikasi SPSS, kita membuka di variable view-nya itu promosi X dan penjualan bersihnya Y. Desimalnya kita buat jadi 0 dan di measure-nya kita ubah jadi scale. Jika sudah terisi, baru kita membuka di data view. Dan promosinya X kita harus copy untuk dimasukkan ke aplikasi SPSS-nya. Dan ini data penjualan bersih Y. Berikut langkah-langkah untuk mengetahui analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, kita harus membuka analyze, regression, linear, dependennya promosi, dan penjualan bersih, dan independennya penjualan bersih. Statistik, lalu continue, oke. Berikut adalah data-data dari regresi linear sederhana. Data output di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel promosi dan penjualan bersih. Sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa besarnya nilai koefisien korelasi R sebesar 0,582. Dari tabel tersebut diperoleh koefisien determinasi 0,338 yang mengandung pengertiannya bahwa pengaruh variabel bebas promosi terhadap variabel terikat penjualan bersih adalah sebesar 58,2. Dari tabel ANOVA berfungsi untuk uji F dalam analisis regresi linear berganda. Nilai F hitung sama dengan 9,198 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain adalah pengaruh variabel promosi X terhadap variabel penjualan bersih Y. Angka konstan koefisien dalam kasus ini nilainya sebesar min 6,198. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada skor promosi X, maka nilai konsisten penjualan bersih Y sama dengan sebesar min 6,198. B sama dengan koefisien regresi. Nilai sebesar 0,454. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% promosi X, maka penjualan bersih Y akan meningkatkan sebesar 0,454.
Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa promosi X berpengaruh positif terhadap penjualan bersih Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 6,198 ditambah 0,454. Uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel pengajuan. Hipotesis ini sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah nilai hitung positif. Jika nilai T hitung besar T tabel, maka ada pengaruh promosi X terhadap hasil produksi, promosi, dan pengajuan bersih. Sebaliknya, jika nilai T hitung besar T tabel, maka tidak ada pengaruh siginasi promosi X terhadap hasil pengajuan bersih, promosi, dan pengajuan promosi. Nilai T hitung negatif jika nilai min T dihitung besar kecil T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Ada pengaruh promosi X terhadap pengajuan bersih, promosi, dan pengajuan bersih. Sebaliknya, jika nilai T hitung besar T tabel, maka HO diterima dari H tolak. Artinya tidak ada pengaruh siginasi promosi X terhadap pengajuan bersih, promosi, dan pengajuan bersih. Berdasarkan output di atas, terdapat nilai T hitungan sebesar 3,03. Karena nilai T sudah diterima, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel. Adapun rumus dalam mencari tabel adalah nilai A bagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Berderajat kebebasan DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 20 kurang 2 sama dengan 18. Nilai T tabel 0,025 bagi 18, kemudian kita lihat pada distribusi nilai T, download di distribusi nilai T tabel, maka dapat nilai T tabel sebesar 20,20. Karena nilai hitung sebesar 3,33 lebih besar dari T tabel 2,10, hingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada promosi X terhadap penjualan bersih, promosi, dan pengajuan bersih. Karena nilai T hitung berdasarkan 3,033 berdasarkan hitung tabel 2,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh promosi terhadap penjualan bersih. Uji hipotesis dengan melihat kurva regresi. Pengujian menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T hitung ditemukan positif, yakni 3,033. Simak dengan teliti kurva regresi di bawah ini. Dengan hasil frekuensi penjualan bersih, terdapat min sama dengan 139,6 dan standar deviasi sama dengan 26,682 dan responden sama dengan 20. Berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,033 terletak pada area berpengaruh positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif hasil promosi X terhadap penjualan bersih Y. Baik, selanjutnya melihat besarnya pengaruh variabel X dan variabel Y. Dari data output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,338. Nilai ini mengandung arti bahwa promosi X terhadap penjualan bersih Y adalah 33,8%. Sedangkan 66,2% promosi dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai analisis regresi linear sederhana tadi, dapat disimpulkan bahwa promosi X berpengaruh positif terhadap penjualan bersih Y dengan total pengaruh sebesar 66,2%. Pengaruh positif ini bermakna semakin meningkatnya promosi barang, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil penjualan bersih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.